Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Rabu 28 April 2021 tertulis dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam bahasa Batak, dungi nina Yesus mamandok nasida. Si panganon doi diau namangulahol lomone rohani namarsuruau dohok paujukon ulana. Semua orang di dunia ini pasti memerlukan makanan, siapapun dia dan apapun jabatan dan pekerjaannya. Bahkan kebanyakan orang bekerja juga untuk mendapatkan makanan. Mengapa tidak? Sebagai manusia kita tentu pernah merasa lapar. Karena itulah kita membutuhkan makanan. Kita juga dapat bebas memilih makanan yang kita suka. Kita juga dapat memilih untuk makan atau tidak makan, memilih apa yang hendak kita makan, atau menentukan kapan waktunya kita makan. Berbicara tentang makanan, pastilah menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik. Yang mendengar atau sekedar melihat gambar makanan itu bisa saja membuat kita merasa lapar. Kita juga mencari di beberapa tempat di mana menjual makanan yang enak atau lezat. Bahkan memakai waktu kita untuk memasak bermacam makanan. Hal itu wajar-wajar saja untuk memuaskan rasa lapar yang kita alami. Demikianlah dengan murid-murid Yesus dalam firman ini. Ketika mereka berada di daerah Samaria hendak ke Galilea, mereka merasa lapar dan pergi ke kota mencari makanan. Sementara itu, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria dan menjadi percaya pada Tuhan. Yohanes 4 ayat 7-25. Ketika murid-murid Yesus telah selesai membeli makanan, maka mereka mengajak Yesus untuk makan. "Rabi, makanlah." Tetapi Yesus memiliki pilihan lain dalam hal makanan. Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid Yesus bingung dengan perkataan Yesus, sehingga bertanya lagi, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Mereka hanya berpikir saat mereka pergi mencari makanan, kemungkinan sudah ada yang lebih dulu memberikan makanan kepada Yesus. Akan tetapi, Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting bagi mereka, yang menjelaskan bukanlah makanan menjadi prioritas atau hal yang utama dalam hidup ini, tetapi melakukan kehendak dan pekerjaan Bapa di sorga. Kehendak Bapa lebih dari sekedar melakukan hukum-hukumnya. Tidak cukup pergi ke gereja seminggu sekali. Tidak cukup membayar perpuluhan tiap bulan. Tidak cukup hanya menjadi orang baik. Matius 19 ayat 16-26. Kehendak Bapa adalah ketekunan kita menjalankan keseharian kita dengan percaya bahwa rancangannya terbaik bagi kita. Kita tetap setia berada dalam kebenarannya dan melakukan firman-Nya. Kehendak Bapa harus ditemukan setiap hari dan dilakukan setiap hari sebagai makanan pokok dan menu utama sehari-hari dan menjadi hak mutlak yang harus kita penuhi. Yesus juga menjelaskan bahwa menyelesaikan pekerjaan Bapa merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaannya yaitu mampu meneladani Yesus yang penuh kasih, peduli dengan orang lain, menjadi berkat, dan mau berkorban mempertaruhkan hidup kita untuk hidup bagi Tuhan. Maka melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya haruslah menjadi kebutuhan kita, seperti makan dan minum. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Makanan berkaitan dengan rasa kenyang dan puas.
Jika dikaitkan dengan perkataan Yesus dalam firman ini, berarti seseorang yang melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dapat merasa kenyang dan puas sekalipun secara fisik ia belum makan. Apakah kita pernah merasakan jenis makanan ini? Jika belum, kita bisa memulainya segera mungkin. Dalam hal makan setiap hari makanan jasmani, kita selalu mengingatnya 3 kali sehari ataupun lebih. Untuk itu, kita juga harus selalu mengingat makanan rohani kita, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya yang Dia tugaskan untuk kita. Marilah kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ajarilah kami untuk dapat melakukan setiap kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.